Pace bene, masih di mea culpa. Para sahabat, kalau ingat, dulu saya punya kisah tentang seorang pengungsi dari Afghanistan, seorang Kristen, meminta kepada Paus supaya menyelamatkan keluarga Kristen yang terjebak di bandara di Afghanistan ketika Taliban menyerang. Dan saya menemukan satu berita bahwa ada keluarga dari Afghanistan, pengungsi, yang diterima oleh Bapak Paus, dan termasuk di sana ada keluarga Katolik yang diterima. Namun sayang bapak keluarga itu tidak tahu entah di mana sekarang. Tetapi ibu dan anak-anaknya akhirnya diterima oleh Bapak Paus. Apakah menjadi pengungsi di Eropa, diterima menjadi warga di Eropa, di Italia sendiri, saya tidak begitu tahu persis. Tetapi akhirnya dinyatakan bahwa ibu ini yang selama ini menyembunyikan identitasnya di Afghanistan sebagai seorang Kristen, sebagai seorang Katolik, akhirnya bisa mengikuti perayaan Ekaristi, dan perayaan Ekaristi ini dihadiri oleh Bapak Paus sendiri. Saya mendapatkan berita ini di Catholic News Agency. Para sahabat bisa mengakses beritanya di channel berita Catholic News Agency. Keluarga Hasan Zada, itu nama keluarga kecil ini yang diterima oleh Bapak Paus. Dan sekali lagi, penerimaan keluarga ini tidak lepas dari intervensi dari Ehsani, itu nama dari seorang pengungsi yang tahun 97 lalu sudah mendapatkan jalan menuju ke Roma. Dalam arti sudah menemukan jalan keluar dari beratnya hidup di Afghanistan, dari sulitnya akses yang dimiliki oleh Ehsani karena ia seorang Katolik dan juga dia seorang warga negara yang ikut tertekan karena serangan dari para pejuang Taliban. Dikatakan bahwa pada tanggal 15 Agustus kurang lebih bulan yang lalu, Ali Ehsani ini melayangkan satu permintaan kepada Bapak Paus. Saya sudah buat videonya kemarin juga. Mudah-mudahan saya tidak lupa menempatkannya di video ini atau di kolom komentar. Dan karena intervensi dari Ali Ehsani ini, akhirnya terbuka kemungkinan bagi keluarga kecil ini yang sempat stuck, terjebak di bandara udara, akhirnya bisa dibawa ke Eropa. Oke, syukur karena ini umat Katolik. Cuma dalam pemikiran saya ada juga bittersweet, pahit manisnya menerima pengungsi dari Timur Tengah ke Eropa. Tapi oke, kita di Asia. Tapi ini berpengaruh pada kekristenan. Dengan semakin banyaknya imigran ke Eropa, sementara orang-orang Eropa sendiri tidak begitu ketat merayakan iman, dalam arti sudah mulai berbicara tentang kebaikan tanpa kekristenan. Nah, orang-orang dari Timur Tengah dengan latar belakang agamanya datang ke Eropa dengan sebaran demografi yang kuat, maka ada kemungkinan bahwa dominasi kekristenan akan surut, boleh jadi. Dan itu sudah terbukti di beberapa daerah, di Prancis, di Belanda. Dan bagaimana kelak, ini adalah rahmat bagi orang-orang yang memeluk agama itu, tetapi bisa menjadi ancaman juga bagi kekristenan itu sendiri secara demografis. Secara demografis, secara sebaran penduduk, bahwa kekristenan ajarannya tentang cinta kasih tidak akan kita yakini dan kita harapkan tidak akan tergerus oleh zaman, dan sudah terbukti 2000 tahun lamanya bertahan. Tetapi secara demografis, orang-orang di Asia, jumlah umat Kristen meningkat, syukur kepada Allah. Di Asia Timur, di Afrika, kalau kita mengikuti per negara, di Korea Selatan, di Jepang, kekristenan meningkat. Tetapi di Eropa sendiri
kita bisa melihat meskipun terkesan hipotesis bahwa orang-orang mulai meninggalkan agama karena rasanya ada banyak mitos-mitos di dalam agama menurut mereka, sampai-sampai mulai meninggalkan. Namun di sisi lain ada kelompok-kelompok tradisionalis yang saking paniknya karena kemajuan, saking paniknya, ini sebuah hipotesis juga, berusaha menjadi sangat rigid dalam hidup agamanya. Dan tidak terlepas bahwa kekatolikan juga mengalami hal serupa. Kelompok-kelompok tradisionalis yang amat konservatif bahkan menyerang saudaranya sendiri yang sehidangan dengannya karena kepanikan. Oke. Dan kepanikan ini tersebar sampai ke daerah kita yang seharusnya tidak ikut panik. Nah, itu dia. Oke, kita berkaca dari peristiwa ini. Si ibu Pari Gul Hasan Zada, yang tadi ibu Katolik itu yang membawa anaknya namun tidak tahu di mana suaminya, berkata, kami tinggal di satu sel selama 4 hari 4 malam dan penuh dengan ketakutan karena setiap orang ditahan, dan terlebih apabila diketahui beragama Kristen. Saya pikir ini satu situasi yang berat, pelik, tetapi sebenarnya berguna juga untuk mematangkan iman. Orang-orang yang hidup dalam kesulitan karena imannya justru akan semakin mekar karena tantangan yang dia alami. Dan sebaliknya, kalau kita berada di zona-zona yang nyaman, kita tidak sungguh teruji dalam iman kita, sehingga konsep kita tentang iman lebih sering bahkan melulu teoritis. Karena kita berbicara tentang iman tetapi kita tidak mengalami bahaya karena iman yang kita yakini, yang kita pegang teguh. Berbeda dengan orang-orang yang berada di daerah konflik, terlebih konflik berkaitan dengan iman. Kalau orang tahu saya Katolik, saya bisa terancam. Nah, justru dalam situasi begitu, martirdom, kemampuan saya untuk bersaksi justru lebih didorong. Sama halnya di komunitas-komunitas kita, toh ada juga zona-zona di mana kita merasa nyaman menjadi Kristen. Tapi ada juga zona di mana dengan menjadi Kristen ada hak kita yang dikebiri. Dan justru di situasi demikian semakin diuji iman kita. Sebuah video sederhana, mana tahu berguna dan pace bene.